Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini bertemu lagi dengan saya, Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 7 pada aksi nyata budaya positif, masih bersama dengan fasilitator Bapak Suyatno dan Ibu pengajar praktik Ibu Dina Lufitasari, dan saya sendiri yaitu Siti Nur Samsiah dari TK Pertiwingan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Latar belakang aksi nyata. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, membuat anak sering salah dalam melangkah. Budaya positif merupakan perwujudan nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Semua itu akan bermuara pada terbentuknya profil pelajar Pancasila dalam diri anak. Adapun tujuan aksi nyata ini yaitu 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui pembentukan keyakinan kelas. 2. Menciptakan merdeka belajar dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak dengan memiliki sikap disiplin yang kuat. 3. Mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak melalui penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Tolok ukur keberhasilan. 1. Terbentuknya keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang disepakati peserta didik dengan wali kelas atau guru. 2. Peserta didik menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat secara konsisten. 3. Menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik yang religius, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memberi pemahaman tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan membentuk keyakinan kelas di kelas. 3. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi secara berkala keyakinan kelas yang sudah dibuat. 4. Melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru terkait budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata yaitu 1. Laptop, 2. Kamera, 3. Layar proyektor, 4. HP, dan demi kelancaran aksi nyata yang akan dilakukan, maka sangat dibutuhkan koordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan-rekan guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Ya, Lis, hari ini saya mau mengikuti kepada Bu Lis bahwasanya pada tanggal 17 Januari nanti saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif di TK Pertiwingan. Ya, semoga Bu Nur diberikan kelancaran dan sukses lagi. Terus untuk pesertanya nanti ibu-ibu semua di TK Pertiwingan sama kepala sekolah di Mustika Bu. Oh ya, kira-kira jumlahnya berapa?
Kira-kira pesertanya sekitar 10 orang. Oh iya, iya Bu Nur. Oke, terima Ya. kasih banyak Bu Lis ya atas waktunya. Semoga nanti sosialisasi saya nanti bermanfaat untuk kita semua. Ya Bu Nur, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, pemirsa, mari kita simak video aksi nyata saya dalam Assalamualaikum penerapan warahmatullahi budaya positif wabarakatuh. di sekolah. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Saya ucapkan selamat siang bagi yang beragama lain. Terima kasih ibu-ibu pada hari ini, pada siang ini yang panas ini sudah meluangkan waktunya untuk mendukung yaitu kegiatan saya dalam aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Modul ini dipelajari oleh calon guru penggerak angkatan 7 dalam modul 1.4 yang hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang budaya positif. Sebelumnya kita biar semangat ibu-ibu, marilah kita bertepuk atau yel-yel. Mari kita berdiri dulu ibu-ibu, monggo. Oke. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih ibu-ibu. Oke. Langsung saja Bu Eni, silakan next. Ya. Pada kali ini saya dengan fasilitator yaitu Bapak Suyatno SPD MPD dan pengajar praktik oleh Ibu Dina Lubitasari dan saya sendiri alhamdulillah diterima pada calon guru penggerak angkatan 7 yang tujuan saya mengikuti guru penggerak adalah mencari ilmu ya Bu, bukan yang lain. Guru penggerak itu ternyata luar biasa. Saya semangat sekali untuk mengikutinya. Next Bu Eni. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep-konsep modul budaya positif. Kira-kira ibu-ibu siapa ya yang bisa ya, yang tahu budaya positif itu apa ya kira-kira artinya? Monggo, Bu Yunita, kalau melihat judulnya itu budaya. Budaya itu apa ya kira-kira? Budaya. Oh iya, pinter sekali. Ya, tepat sekali ya. Budaya itu adalah kebiasaan. Positif adalah sesuatu yang baik. Jadi kebiasaan yang baik itu biasanya diterapkan di TK atau di sekolah-sekolah yang pokoknya di sekolah di pendidikan. Konsep-konsep modul budaya positif itu diantaranya itu yang nanti kita pelajari. Poin pertama yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar manusia, dan 5. adalah posisi kontrol restitusi, dan 6. yaitu keyakinan kelas, lalu yang 7 adalah segitiga restitusi. Next, Dani. Poin pertama langsung saja, perubahan paradigma belajar. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Okay. Untuk membantu mencapai visi seorang pendidik, yaitu menciptakan pendidikan yang berpihak pada siswa, tentunya dengan menerapkan visi kita yang kita buat di sekolah. Tentunya di sekolah itu mempunyai visi-visi yang berbeda-beda. Sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, pendidikan itu berprinsip pada pembelajaran yang merdeka. Dengan berpegang teguh pada profil pelajar Pancasila.
Kemudian visi-visi itu sebaiknya kita terapkan sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita diberi tugas untuk menuntun siswa. Ibaratnya guru itu sebagai petani. Petani itu pekerjaannya menanam, selain menanam ya memelihara, memupuk, kemudian melindungi tanaman itu dari hama. Kemudian yang diharapkan dari petani apa ya kira-kira ibu-ibu? Iya, hasilnya yang bagaimana ibu-ibu? Iya, hasilnya yang baik. Kita semua sebagai pendidik berharap bahwa anak-anak kita yang kita didik itu menjadi seorang yang berhasil dengan mempunyai karakter yang baik. Next. Dengan demikian kesimpulannya adalah sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam. Sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan anak dapat bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Kesimpulannya yaitu salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang berkolaborasi, ya Bu. Semua warga sekolah itu berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter, ya, saling bekerja sama sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti akan tumbuh karakter-karakter warga sekolah dan akhirnya membentuk budaya positif. Next. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yaitu lingkungan yang nyaman dan memberikan murid yaitu kesempatan dan kebebasan untuk berproses, ya, apalagi sekarang itu dengan prinsip merdeka belajar, ya, anak-anak bebas menentukan apa yang potensi dari mereka, ya, dikembangkan. Guru hanya bisa menggali potensi dari anak-anak, kemudian mengembangkan bakat yang ada. Kemudian, kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ya Ibu? Kira-kira gunanya? Monggo Bu Eni, silakan. Supaya anak-anak itu cenderung senang dan nyaman bersekolah. Iya, alhamdulillah ya. Betul Bu Eni ya. Kemudian sebagai guru, bagaimana cara Anda menciptakan suasana budaya positif itu di sekolah? Kira-kira seperti apa ya? Bagaimana cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Kira-kira dengan apa ya Ibu-Ibu? Mungkin Bu Yunita? Kalau di sekolah Anda pernah punya pengalaman? Silakan. Maaf Bu Yunita. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mencoba menjawab pertanyaan matematika yang kedua. Iya. Itu bagaimana cara Anda menciptakan suasana sekolah? Iya. Suasana yang positif. Iya, berbudaya positif. Saya yang pertama adalah dari gurunya, karena anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Iya. Jadi yang pertama adalah gurunya memberikan contoh yang baik, budaya yang baik, kebiasaan positif apa saja yang harus dilakukan anak. Iya. Untuk setiap harinya itu harus dibiasakan. Iya. Sehingga anak kalau kejadian terulang, maka nanti mereka akan dengan sendirinya apal gitu ya bahasa Jawa ini. Iya, iya Bu Nita, ya Bu Nita. Oke, makasih. Lanjut. Pertanyaan pemantik ketiga yaitu bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apa sudah efektif apa belum? Oke. Disiplin positif, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah Anda? Mungkin di tempatnya Bu Indi, silakan Bu Indi. Terima kasih. Mungkin penerapan disiplin saat di sekolah itu termasuk seperti berdoa sebelum belajar, Iya. datang ke sekolah tepat pada waktunya. Iya Bu. Kemudian Betul. menunggu antrian di saat cuci tangan. Iya, betul sekali, iya.
Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Indi. Ya. Next Bu Indi. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Oke. Lingkungan belajar yang positif, ciri-cirinya yaitu sekolah itu interaktif ya Bu ya. Ya, interaktif. Yang kedua yaitu mempunyai inspiratif dari anaknya, dari segi gurunya, dia punya inspiratif yang tinggi sekali. Entah itu kreativitas mereka yang ditiru dari YouTube atau media yang lain atau dari diri sendiri. Oke. Kemudian sekolah yang menyenangkan. Lingkungan belajar yang positif yaitu diantaranya sekolah yang menyenangkan. Ya, kita belajar menciptakan sekolah yang menyenangkan untuk anak. Tidak yang menakutkan, ya Bu. Karena kenapa? Kalau tandanya menyenangkan itu anak itu datangnya pagi-pagi. Dia selalu bertanya, "Bu, besok apa?" Ya seperti itu. Kemudian menantang, yaitu tadi anak-anak besok menanyakan, "Bu, kegiatannya besok apa? Hari ini kegiatannya apa?" Seperti itu. Kemudian memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif. Kemudian yang keenam, memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Oke, next. Poin yang kedua yaitu disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan guru adalah berpendapat bahwa mendisiplinkan murid adalah bagian yang menantang. Umpamanya, kita budaya positif itu bisa dengan membuat kesepakatan kelas di waktu awal semester ya Ibu-Ibu. Anak itu ditunjukkan gambar-gambar. Kalau anak TK gambar-gambar ya Bu. Umpamanya datang tepat waktu. Nah itu budaya positif. Kemudian suka menolong. Nah itu poin yang kedua, suka menolong. Itu adalah sepakatan kelas. Kita semester awal itu membuat sepakatan kelas dengan anak-anak melalui gambar. Ya. Nah, kemudian kata tertib tadi bahwa mendisiplinkan murid adalah bagian yang menantang disiplin. Disebut juga tata tertib teratur dan kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin juga disebut hukuman, padahal sungguh berbeda karena belajar disiplin tidak harus dengan hukuman dan itu tidak perlu digunakan. Oke? Umpamanya setelah kita bersepakat membuat kesepakatan keyakinan kelas. Bisa nanti kita di awal semester membuat poster, jagalah kebersihan, datang tepat waktu. Kalau dulu tata tertib Bu ya, kalau sekarang kesepakatan kelas. Tidak ada sekarang tata tertib itu tidak ada. Oke, yang ada yaitu sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan antara guru dan murid, supaya tercipta budaya positif tadi. Bila anak datang terlambat, nanti bisa ditanya, "Kamu kenapa terlambat?" Dengan nanti kita belajar cara-cara menanyai tentang anak. Oke, next Bu ini. Kembali Bu ini, kembali dulu. Oke. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan itu syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, itu disebut motivasi eksternal. Ibu-ibu apa sudah pernah mendengar motivasi internal dan eksternal? Bu Lis, silakan. Monggo silakan ibu-ibu, siapa? Bu Nita? Terima kasih. Iya. Motivasi internal dan eksternal. Iya.
ini sebenarnya baru pertama kali denger ya. Iya Bu. Iya. Jadi coba saya jawab sepengetahuan saya. Iya Bu. Kalau internal itu kan berarti berasal dari dalam Iya betul. sendiri ya. Iya. Kalau berarti motivasi internal itu apa yang diinginkan, apa sih yang diinginkan dari diri sendiri? Iya betul. Gitu kan Iya, iya betul Bu. Eksternal dari luar, misalnya dari orang tua, Iya. dari orang tua, Iya. dari guru dan sebagainya. Gitu mungkin. Iya, iya. Nah, terus Iya, oke. Oke, terima kasih Bu Yunita, betul sekali. Motivasi internal juga disebut motivasi intrinsik. Motivasi yang dari diri sendiri. Umpamanya anak hari ini bisa menggambar, nah itu dia senang. Lah, perasaan senang itu adalah motivasi dia, ya, motivasi diri disebut juga motivasi intrinsik atau internal dari diri sendiri. Oh, aku bisa, besok aku mau lagi yang lebih baik. Nah, motivasi intrinsik. Kemudian motivasi eksternal itu tadi berasal dari orang lain, ya. Itu mungkin yang tidak diharapkan menjadi seorang pendidik. Motivasi eksternal itu tidak kebanyakan tidak digunakan motivasi eksternalnya karena kadang itu seperti memberikan penghargaan ya Bu ya. Memberikan penghargaan kepada murid itu jauh lebih baik menstimulasi kekurangan dia. Umpamanya anak belum bisa berbaris. Nah, itu guru misalnya, guru itu berjanji, kamu kalau bisa berbaris dengan rapi, kamu nanti akan kukasih bintang 4. Nah, itu contohnya, itu motivasi eksternal, karena dimotivasi dari luar. Yeah. Next, Benny. Oke, tadi sudah paham ya Ibu-ibu ya? Yeah, motivasi internal. Kemudian, Diana Gosen juga menyatakan bahwa disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ibu-ibu, di sini ada kata-kata nilai kebajikan universal. Pada saat ini kita memakai dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu nilai-nilai kebajikan universalnya ada 6. Di antaranya yaitu mandiri, kreatif, terus kritis, globalisasi, ya seperti itu. Terus kemudian beriman dan bertakwa, kemudian bergotong royong. Ada 6. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila itu sebagai nilai-nilai kebajikan universal sekarang. Ya. Nah, next Benny. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama untuk dijadikan fondasi kita berperilaku atau sebagai payung besar dari sikap atau perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai kebajikan pada pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi, ya, karena saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya, diantaranya yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next, ini. Standar pendidikan dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung dan menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seseorang pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Tujuan mulia dari budaya positif adalah agar terbentuknya
murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Next, Bu Eni. Poin 3 yaitu motivasi perilaku manusia. Di antaranya yaitu 1. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini tadi bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, ini juga disebut motivasi yang bersifat eksternal. Ingin mendapatkan hadiah, Ibu, itu tadi seperti mendapatkan bintang tadi, itu adalah motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal atau intrinsik. Ya, sebagai hal ini sebagai tujuan disiplin positif. Nah, itu tadi ya Bu ya. Umpamanya dia mau berangkat sekolah. Dia ingat bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Nah, itu seperti itu. Itu misalnya menjadi motivasi intrinsik. Next, Bu Eni. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi itu tadi berasal dari eksternal. Ya, sudah saya jelaskan. Apa ibu-ibu pernah mengalami mendapatkan murid seperti itu, misalnya Biva? Monggo. Pernah, Bu? Ya, monggo Bu Eni. Biva? Umpamanya anak bagaimana dari diri sendiri, kalau internal Bu ya, Pak. Bu Selin? Monggo Bu Selin. Motivasi internal, kira-kira ada murid Anda yang mempunyai motivasi internal misalnya? Iya. Terima kasih. Okay. Atas pengalaman di sekolah saya, motivasi internal itu kan kemarin saya mengadakan kegiatan urban waring di sekolah. Iya. Iya. Ada salah satu murid yang cepat-cepat pengen selesai. Oh iya. Hasilnya kan Iya, iya. Terus temannya yang satunya itu selesainya jangan sedikit. Iya. Yang itu jadi Oh iya. Yang selesai itu, punya pikiran seperti ini. Besoknya aku nggak mau cepat-cepat selesai jadi suara. Iya, iya. Oh iya. Iya, bagus. Bu Selin, terima kasih. Lanjut Bu Eni. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid mempunyai motivasi itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Nah itu tadi, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Next, Bu Eni. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman kepada anak bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kira-kira ibu-ibu pernah ya? Semua itu pernah mengalami mungkin ya Bu ya.
sebagai pendidik ya kadang mood kita itu ada masalah di rumah. Kira-kira Bulis pernah mengalami suatu kira-kira sebagai penghukum atau bagaimana Bulis atau siapa? Mungkin ibu-ibu pernah mengalami nggih? Monggo. Bu Eni? Terima kasih Bu Nur. Kalau saya itu ya sering mana ya seorang guru itu kadang menghadapi anak-anak itu kan kalau anak-anaknya itu ramai kadang secara spontan iya. itu anak saya itu langsung kadang ayo diam, kalau tidak diam nanti tak kritik lo kamu. Itu kan biasanya kan sudah berupa hukuman ya. Iya. Nah itu loh kadang-kadang itu mindset saya itu belum bisa. Ya mudah-mudahan nanti kalau bisa ini kita ajak anak-anak untuk konsekuensi. Kalau anak-anak tidak mendengarkan, baru apa konsekuensinya anak-anak kesepakatannya begitu. Tapi ya kadang guru itu seringnya itu yang hukuman itu loh yang sulit kadang kalau kita mengubah mindset kita itu loh. Iya. Terima kasih Bu. Iya Bu Eni, terima kasih. Mungkin nanti kita setelah mempelajari budaya positif ini kita tidak pernah akan lagi memberikan hukuman kepada anak walaupun itu ya kata-kata ya itu tidak layak untuk anak. Ya Bu nggih, kita perbaiki nanti. Oke. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya. Kalau hukuman itu memang ya itu tadi kita kadang spontan. Oh, ini kadang kita pakai dengan kata-kata. Loh, ini kenapa? Kok salah? Ayo seperti ini, ayo dihapus. Seperti itu, ya. Benar kan? Sampai benar. Nah, itu tadi seperti itu menghukum anak. Oke. Next, Bu Eni. Oke. Nih, konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi murid. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak terselesaikan. Pada batas waktu yang diberikan, murid itu melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Oke, next Bu Eni. Nah ini restitusi. Jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pada lingkungan sekolah yaitu restitusi. Dalam menjalankan peraturan itu pun keyakinan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kelas yang kita buat dulu. Suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka. Umpamanya murid tadi kan membuang sampah sembarangan. Nah itu tadi anak itu tidak langsung dimarahi. Kamu sayang, ayo harus dihukum. Nah itu salah. Kita belajar mendekati anak dengan pendekatan, dipanggil anak ke ruangan, terus mereka ditanya. Ya, umpamanya si A membuang sampah. Kamu tadi perbuatanmu salah atau benar? Seperti itu ditanya itu. Terus mereka ingat pada kesepakatan yang dibuat. Restitusi sebagai pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Lanjut Bu Eni. Contoh hukuman dan konsekuensi.
Contoh hukuman yaitu murid mencatat 1 lembar tulisan, murid mengelilingi lapangan, murid push up 5 kali, 15 kali misalnya. Ya. Tapi kalau anak TK tidak mungkin ya Bu ya. Menyuruh murid menyalin tadi 1 lembar atau 2 lembar. Kamu tidak boleh istirahat sebelum menyelesaikan pekerjaanmu ini. Nah, itu tadi sebagai hukuman. Oke, sekarang tidak boleh lagi, Ibu. Contoh konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja. Ini bagus. Konsekuensi itu bagus, Ibu. Namanya anak-anak itu tadi ada yang menumpahkan air di meja. Ya, dia ingat pada kesepakatan kelas kita, ya, menjaga kebersihan umpamanya. Nah, dia setelah menumpahkan air di lantai atau di meja, dia langsung ngambil pel, misalnya seperti itu. Oke, itu konsekuensi. Karena anak itu merasa punya kewajiban untuk, ya itu tadi tentang kesepakatan tadi, patuh dengan kesepakatannya tadi. Next, Benny. Kebiasaan memberi bintang ternyata membuat anak merasa diiming-imingi oleh bintang. Nah, ini anak merasa dihukum oleh penghargaan, Ibu. Itu tadi kan dapat bintang seperti itu. Ternyata kita itu selama ini salah memberikan bintang kepada anak-anak. Ternyata itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Ya, yaitu ingin mendapatkan bintang tadi. Contohnya siapa yang mampu berbaris berjajar lurus akan dapat bintang. Nah, itu tadi motivasi kan yang dari orang lain, bukan dari diri sendiri, bukan tumbuh dari anak itu tersebut. Pada kenyataannya ketika guru tidak masuk, maka apa yang terjadi? Nah, biasanya kan setiap hari dikasih bintang untuk ya tujuan guru itu kan ya menyenangkan hati anak. Tapi ternyata salah. Ketika guru itu tidak masuk, anak-anak itu tadi nanti tidak bisa baris seperti yang dikasih bintang. Iya, Bu Lis, betul. Mereka tidak punya motivasi intrinsik. Anak-anak melakukan disiplin berdasarkan iming-iming bintang yang akhirnya mereka tidak memiliki disiplin positif dan kembali berebutan masuk ke kelas. Ibu-ibu pernah seperti itu ya, mengalami mungkin besok lagi kita tumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Next, Benny. Pengaruh hukuman dan penghargaan. Alfikon menyatakan atau mengemukakan baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Belajar yang ditemukan anak itu berarti penghargaan yang sesungguhnya ya Bu ya. Dia menemukan jati dirinya, itu penghargaan, sudah masuk penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun akan menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Next, Benny. Ada yang ditanyakan Ibu-ibu? Silahkan. Tidak ada? Lanjut ya. Pengaruh hukuman dan penghargaan tadi. Ya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya.
Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus meneruskan memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan. Bila tidak ada niat intrinsik, dia tidak akan berhasil untuk lepas dari merokok atau dia tidak berhasil dietnya. Oke, karena iming-iming temannya kadang tidak berhasil. Oke, kurus. Oke, lanjut gue nih. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Oke. Nah, ya Bu ya. Seperti itu ya. Anak-anak seperti iri. Dia mendapat bintang 3, mendapat bintang 2, bintang 1. Pasti kadang yang akan kalah yang apa Bu kira-kira? Yang dapat bintang berapa? Iya, bintang 1 akan menjadi tersisih. Lanjut Bu ini, monggo. Ya. Yang keempat yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Keenam yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Yang ketujuh yaitu penghargaan, yaitu tadi menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Okay? Nah, sekarang tidak ada ranking. Untuk TK pun dari dulu tidak ada. Yang ada cuma SD, SMP, dan SMA. Dan sekarang pun tidak ada ya ibu-ibu ranking. Okay. Silakan next Benny. Okay. Poin 4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Okay. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian 3 kebutuhan penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, saya uraikan satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Oke. Seperti anak-anak kita itu kalau terkadang dia punya alasan ya Bu. Kalau terlambat itu dia ditanya, kenapa Dek kamu terlambat? Oh, saya membantu ibu menyuapi adik Bu. Nah itu ya seperti itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yaitu kebutuhan psikologis untuk disayang, perhatian diterima, disayang atau perhatian diterima dalam hubungan sosial. Ya. Anak-anak itu misalnya berbuat semaunya itu pengen disayang. Kadang dia, umpamanya itu dia murung, sedikit-sedikit murung. Dia itu perlu kasih sayang dan perhatian. Nah untuk itu anak yang seperti itu perlu didekati ya Bu ya. Nah, kemudian 3 penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu mempunyai kekuatan atau kompeten dan terampil. Nah, dia anak-anak itu senang kalau misalnya dia bisa menendang bola, ya, berarti dia menguasai dalam fisik motorik. Kemudian kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, yaitu kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ya. Anak-anak biasanya punya ide di luar kegiatan, misalnya seorang guru tidak boleh ya Bu mematikan kreativitas anak, ya itu tadi kebebasan anak. Dia misalnya gambar, namanya gambar gunung. Nah dia pengennya pakai balok. Nah seperti itu guru seharusnya memfasilitasi anak tersebut ya supaya tidak mematikan kreativitasnya. Kemudian kesenangan. Ya, kebutuhan untuk merasa senang yaitu bermain, tertawa. Anak-anak berhak untuk senang-senang, bernyanyi. Dia memilih berhak memilih apa yang diinginkan, itu merupakan kesenangan. Next ini dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas
yang kita miliki itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat Anda menyimpan gambar representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang dan hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar. Ya. Seperti yang disebutkan oleh William Glasser, seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik. Orang-orang yang orang atau tempat, benda atau nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi kita akan termasuk di sana, akan masuk ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu misalnya anak merekam kegiatan hari ini umpamanya memancing. Nah itu kan kegiatan yang baik sekali Bu, bisa menumbuhkan menggali potensi anak di situ. Ya berpikir mau pengen jadi nelayan, mau pengen jadi peternak, ya peternak ikan dan sebagainya. Next ini. Poin 5 yaitu posisi kontrol restitusi. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Terkadang kita yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman, kemudian yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau atau manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, apakah ibu-ibu pernah mengalami? Monggo tulis, monggo silahkan berbagi pengalaman ibu-ibu, monggo silahkan. Pernah kan menjadi penghukum ibu-ibu? Tidak pernah ya? Bagus sekali ya, kita tahu kode etik untuk pendidikan kita di TK, tidak pernah merasa menghukum. Ya. Kemudian pernahkah bisa kita menjadi posisi pembuat rasa bersalah? Mungkin iya, mungkin kata-kata kita ya Bu ya. Terkadang ya itu tadi masalah kita itu terbawa ke sekolah. Kita itu makros ya spontan guys, seperti itu. Kita tidak bisa mengerem. Lah iki salah, ngene iki piye awakmu kok salah terus gitu, guys. Mamanya seperti itu. Kok salah terus membuat angka 5 kok tidak bisa-bisa. Nah, itu anak itu nanti akan merasa bersalah. Ya. Sebagai teman. Nah, sebagai teman kita posisi kita sebagai teman yaitu kita sering duduk bersama sama anak-anak, bermain bersama. Dia senang sekali kalau kita deketi. Terus kemudian yang ideal yaitu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kita sebagai guru sebaiknya menjadi pemantau atau manajer. Pemantau adalah kita selalu memantau anak, tidak menyalahkan dengan kata-kata yang tidak diinginkan oleh anak. Ya seperti ya kita bekerja sama, berkolaborasi, memantau. Kemudian manajer, sebagai guru kita harusnya sebagai manajer, guys, sebagai pemimpin pembelajaran dalam kelas. Kalau di sekolah yang memimpin biasanya kepala sekolah, kalau kita di dalam kelas, guru adalah sebagai manajer di kelas. Next ini, penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu kata-kata, Bu, kata-kata yang menyakitkan, Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya atau awas, patuhi aturan saya atau awas, sambil menunjuk-unjuk gini, biasanya menghukum itu begini, awas ya, kalau tidak kamu selesaikan pekerjaanmu, jangan berharap kamu istirahat. Nah, itu menghukum dengan kata-kata, Bu,
Nah, misalnya lagi, kamu selalu saja salah. Apalagi Bu kira-kira ya? Silahkan Bu. Monggo Bu, silahkan. Kata-kata sebagai penghukum. Monggo. Mbak Selin. Monggo dibaca saja, enggak apa-apa. Monggo Bu Iva. Monggo Bu Iva. Baca saja enggak apa-apa. Ya. Apa kira-kira? Misalkan apabila ada anak yang terlambat, Iya. sebenarnya kita itu sebagai guru tidak boleh mengatakan kepada anak, kamu besok nanti tidak boleh terlambat ya. Sekarang itu masuknya pagi jam 7, jadi besok jam 7 kamu harus sudah berangkat. Iya. Kita itu sebenarnya tidak boleh mengatakan kata-kata yang seperti itu. Iya. Itu sangat menyakitkan bagi anak. Iya. Jadi apabila ada anak terlambat, kita dekati, kita beri kata-kata yang baik. Begini kata-katanya, misalnya kamu tadi sudah ditunggu teman-temanmu itu, teman-teman sudah menunggu kedatanganmu. Iya. Itu lebih berharga. Itu berarti kedatangan saya ke sekolah ini Iya, betul. sangat ditunggu teman-teman. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Terima kasih Bu Iva. Kemudian lanjut Bu Eni. Oke. Posisi kontrol sebagai penghukum biasanya, hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam. Murid yang dikatakan yang bermacam-macam tadi, Bu, perasaannya akan tersakiti, kemudian mendendam, terus kemudian bisa saja mereka agresif, malah marah-marah kepada yang ngantar, maunya ibunya ngantar, dia menggaruk-garuk ibunya, atau dia ngambek. Seperti itu. Next, Benny. Oke. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Oke. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah, seperti itu. Otomatis anak itu kan kalau dikatakan seperti itu, dia merasa bersalah. Kenapa sih kamu tadi terlambat? Kan sudah dibilangi jam 7 masuknya. Lah, seperti itu kata-kata itu akan apa? Anak menjadi merasa bersalah. Next, Bu Eni. Yang ketiga, yaitu pembuat masih di sini, hasilnya murid akan merasa bersalah, kemudian mereka kecewa kepada ibu bapak gurunya, kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam pada murid. Next, ini. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, seperti ini kata-katanya, Bu. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Nah, ya nanti Feli, coba kamu bereskan, nanti sama ibu dibantu. Nah, seperti itu kita dekat sama anak. Ibu-ibu pernah ada pengalaman seperti itu ya? Bunita? Ya, pernah ya. Next, Benny. Sebagai pemantau tadi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan pemantau, misalnya peraturannya apa, ya? Memantau itu mengingatkan anak
ini sering mengingatkan anak. Coba anak-anak, tadi bagaimana ibu menerangkan? Nah seperti itu, oke? Masa seperti itu? Nah tadi ya ini perkataan ini ada yang penghukum, ada pemantau, oke? Nah terus apa yang telah kamu lakukan? Nah umpamanya dia mencoret-coret tembok, ya? Kata-katanya pemantau seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Nah seperti itu, oke? Next, Benny. Nah, ini pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian seperti ini kata-katanya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Ya, seperti itu. Kita menanya tapi tidak terasa bahwa kita itu mengingatkan anak tentang keyakinan yang sudah kita sepakati. Next, Benny. Nah, ini yang diharapkan seorang guru, seorang pendidik adalah seorang manajer. Posisi kita sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Terus kata-kata yang biasanya diucapkan seorang manajer misalnya, apa yang kita yakini dengan kesepakatan yang kemarin. Nah, banyak pertanyaan ya Bung ya. Di dalam posisi kontrol seorang manajer kita sering bertanya, ayo kemarin apa sepakatan kita, ya seperti itu. Misalnya lagi, apakah kamu meyakininya dengan perbuatanmu tadi? Umpamanya, misalnya dia memukul temannya, apakah kamu meyakininya kalau kamu benar? Sedangkan kamu tadi memukul temanmu, seperti itu ya Bu ya. Dia seorang manajer menanyakan, sering bertanya seperti itu. Next Bu ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan muridnya tersebut pada kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang dilakukan manajer itu menguatkan karakter seorang siswa. Dia kan seorang manajer tadi kan selalu bertanya, apakah perbuatanmu tadi sudah benar? Nah, anak-anak itu pasti ingat, oh perbuatanku salah. Nah itu tadi, nah seperti itu. Next Benny. Ya. Poin 6 yaitu keyakinan kelas. Yang pertama keyakinan kelas kita yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat, ini contohnya ya Bu ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, seperti itu, keyakinan kelas itu seperti tata tertib. Tapi kalau tata tertib sekarang tidak ada nggih Bu. Yang ada keyakinan kelas atau kesepakatan. Sepakatan kalau mamanya kalau saya pakai helm, tentunya di jalan saya akan nanti merasa aman. Umpamanya jatuh, saya akan selamat. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, itu tadi keyakinan kelas. Nah, pakai masker, pakailah masker, mencuci tangan. Nah, itu adalah keyakinan, termasuk keyakinan atau kesepakatan. Jadi kita perlu seperti yang di luar itu, umpamanya dilarang merokok, ya, dilarang merokok itu kan ada yang dilarang toh Bu. Seperti itu ada keyakinan itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Seperti itu tadi mencuci tangan setiap saat, ya, ada
plakat-plakat di depan sekolah, ada plakat-plakat peraturan, banner, namanya banner di depan kelas. Oke. Jagalah kebersihan. Nah, seperti itu merupakan keyakinan kelas. Next, Benny. Pembentukan keyakinan kelas. Ya, langkah yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak itu tidak kelihatan ya Bu ya. Iya. Seperti itu, misalnya suka menolong. Nah, suka menolong itu kan tidak kelihatan ya Bu, tapi ternyata anak-anak dengan kata-kata 2 kata saja sudah mengerti. Ibu-ibu kira-kira ada yang punya keyakinan kelas? Bu Indi di sekolahnya? Silakan Bu Indi. Pakai mic Bu Indi. Iya. Peraturan sekolah atau kelas Bu Indi? Silakan. Kalau peraturan kelas itu ya namanya sebelum tidak makan di dalam kelas sebelum waktu istirahat. Iya. Kemudian apa ya? Melepas sepatu. Iya, seperti itu. Masuk Iya. kelas misalnya kan Iya. terlebih dahulu. Iya Bu. Terus mengambil absen Oke. seperti itu. Oke. Terus duduk melingkar itu Iya. sebelum pembukaan. Iya. Melingkar dulu, kemudian merapikan kembali Iya, betul. mainannya. Iya, betul Bu. Itu mungkin itu ada tambahan lain. Ya, monggo Bu Ani. Bulis. Monggo Bulis. Ya. Oke, terima kasih Bu Indi. Oke. Bu Yunita, Bu Ani, monggo Bu Ani. Monggo nggih. Pembentukan keyakinan kelas yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yaitu tadi nggih, seperti bergotong royong. Nggih, itu tadi bagus, nggih. Membuang sampah pada tempatnya. Itu kata-kata yang pendek saja ya Bu ya. Kalau membuat keyakinan kelas atau sepakatan kelas. Terus jangan terlalu banyak mungkin, ya. Mungkin sampai 5 saja. Ada gambarnya kalau di TK itu gambar, ya. Nanti kita buat gambar bawahnya jagalah kebersihan, datang tepat waktu, terus suka menolong, melepas sandal atau bagaimana ya. Itu seperti itu misalnya. Itu keyakinan kelas yang dibuat pada awal semester. Kita nanti praktekkan ya Ibu. Oke, lanjut Beni. Oke. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Oke, 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang kita sepakati di sekolah atau kelas. Oke, kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas. Oke. Misalnya kalau anak-anak itu diberi gambar dan tulisan, mereka mencocokkan gambar. Pokoknya gambarnya sini kebersihan tempat sampah. Nanti kita menempelkan di bawahnya gambar dan kata di bawahnya seperti itu ya Bu. Kita terus komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan ibu-ibu pada saat parenting awal semester. Okay. Kemudian next Benny. Poin yang terakhir yaitu poin segitiga restitusi, konsep-konsep segitiga restitusi. Ya. Pada kali ini guru berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Tujuan segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur. Oke, next ini. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu sudah tahu ya restitusi tadi. Restitusi adalah suatu cara atau proses untuk membentuk
karakter anak dengan beberapa pertanyaan nggih, tulis nggih tadi, pertanyaan-pertanyaan yang tadi nggih, untuk mengembalikan karakter anak yang jelek tadi menjadi bagus seperti semula nggih. Terus anak bisa kembali ke kelompoknya tersebut misalnya tanpa malu. Sebagai pendidik kita harus menjaga anak-anak supaya mereka itu tetap berada kelompoknya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu mempermalukan peserta didik seperti itu. Yang pertama, kembali Bu ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk mengkritik, ya, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Bisa dibacakan, tulis, silahkan tulis. Tolong bacakan. Ini tulis. Ini keyakinan. Silakan tulis. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Okay. Untuk menstabilkan suasana, ini tulis, silakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Iya. Kita bisa menyelesaikan ini. Iya Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Oke, betul sekali. Ini tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan untuk menstabilkan suasana ketika anak itu bersalah. Oke. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Ya, seperti itu, oke. Nah, pokoknya anak itu tadi kan kesalah. Dia suka mukul temannya. Terus kita panggil ke dalam ruangan, oke Bu. Kalau manggil itu ke dalam ruangan jangan di depan umum. Jadi anak-anak biar tidak malu seperti itu, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Seperti itu, kita membawahi anak supaya anak itu tidak berkecil hati. Ya. Next, Weni. Nah, ini sesi 2 yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap anak yang terus-menerus merengek. Nah, seperti itu. Tapi, bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat itu mungkin bisa didengar oleh anak asing. Ya, seperti itu. Bagi guru memang asing. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, maka anak akan merasa divalidasi kebutuhan mereka. Next, Benny. Nah, seperti ini kata-kata yang untuk memvalidasi ketika anak salah. Mungkin Bu Nita bisa membacakan? Silakan Bu Nita. Contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, ya itu kata-kata yang untuk tadi ya Bu, validasi ya Bu ini tadi. Oke. Bisa dikatakan dengan pelan perlahan deh, padahal kamu bisa melakukan itu loh yang lebih buruk dari ini. Nah, oke. Umpamanya itu tadi menyakiti temannya, ya, mencubit. Nah, itu tadi. Kamu pasti punya dasar mengapa melakukan hal itu. Nah, pertanyaan seperti itu. Tapi mungkin kita sportif ya Bu, kalau kita dibuat-buat pertanyaan ngeplek seperti ini, mungkin kita tidak bisa. Kira-kira mungkin ada kata-kata yang lain. Next Bu ini. Sisi 3 yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, seperti itu, ya, menanyakan keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, tapi kalau anak TK mungkin pertanyaannya mungkin ya yang mudah ya Bu ya, jangan susah untuk dicerna sebagai seumuran anak, ya. Kita permudah saja. Mungkin iya. Sebagai guru TK kita bisa sudah memahami karakter apa yang mungkin kita sudah bisa mengira-ngira pertanyaan seperti apa untuk menanyakan keyakinan kelas. Mungkin kita bisa mengingatkan pada anak, apakah kamu lupa dengan kesepakatan yang kita buat kemarin? Begitu ya Bu ya. Nah, kita mengingatkan pada anak. Nah, terus next Bu ini terus. Ini Bu, Ibu-ibu, terima kasih kita sudah ke penghujung acara. Terima kasih hari ini berjalan dengan lancar. Semoga hari ini Ibu mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah menghadiri aksi nyata saya. Okay. Semoga nanti ilmu yang didapat ini walaupun sedikit bisa mengena pada ibu-ibu, bisa ditularkan atau diterapkan di sekolah ibu-ibu. Okay. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan tugasnya, melanjutkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu hari ini kita akan membuat apa? Membuat apa? Keyakinan kelas, ya. Coba Bu Guru punya gambar, ya. Bulu punya gambar. Coba gambar apa ya anak-anak ini? Pinter sekali, ya. Terus yang ini apa gambarnya, Mbak? Disiplin dan bertanggung jawab. Kalau anak tidak mau beres itu berarti melanggar, ya, melanggar peraturan. Yang ini apa, Mbak? Yang ini? Iya, menjaga kebersihan. Kalau buang sampah sembarangan berarti melanggar peraturan. Ya, coba Mbak Sasep, ini apa? Iya, suka menolong. Kalau temannya menangis,
terus bertengkar tadi, ya kamu tidak menolong, berarti melanggar keyakinan kelas. Baiklah anak, yang ini apa? Doa sebelum dan kegiatan. Kalau tidak mau berdoa berarti melanggar peraturan. Yang ini apa? Datang tepat waktu. Kalau sering terlambat berarti melanggar keyakinan kelas. Ya, supaya anak-anak menjadi disiplin dan bertanggung jawab, baiknya keyakinan kelas ini dilakukan setiap hari dan seterusnya. Coba Bundur tanya Mbak Sasa, tadi gunanya keyakinan kelas untuk apa? Dan bertanggung, pinter Mbak Sasa. Terus kamu Mbak, gunanya keyakinan kelas tadi untuk apa? Oke, baiklah. Mbak Ade, gunanya kesepakatan kelas tadi untuk apa? Disiplin Dan tanggung jawab. iya, kamu suka apa tidak kalau melakukan keyakinan kelas tadi? Suka sekali. Mbak Kayla, senang apa enggak? Ya senang. Kamu? Suka sekali. Keyakinan kelas tadi membuat kita menjadi dunia berkualitas. Sekarang coba kita semangat dulu. Yuk, tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Sama hebat. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasinya kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik TK Pertiwi Ngantru Trenggalek. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Gugus 3 dan Ibu Kepala Sekolah Gugus 3 Kecamatan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya merasa bahagia sekali karena saya bisa melakukan aksi nyata atau praktik baik yang saya lakukan dalam pengimbasan harapan budaya positif. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan di lembaga masing-masing. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana perbaikan pada kali ini adalah saya akan meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak agar nantinya mampu menciptakan dunia pendidikan yang lebih berkualitas. Saya berharap kita sebagai pendidik mampu meningkatkan kualitas pendidikan untuk bisa terwujudnya, yaitu pendidikan Indonesia maju. Demikian rencana perbaikan yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu India Atmawati SPPL. Saya adalah Kepala TK Pertiwi Saja sekaligus Ketua Gugus 3 Kecamatan Trenggalek. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Samsiah yang telah memberikan ilmu tentang penerapan budaya positif beserta segitiga restitusinya. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat untuk membentukkan karakter anak yang bertanggung jawab dan meningkatkan kedisiplinan murid. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yunita SPD. Saya adalah staf kru di TK Trisula Perwari Kendari. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nur Samsiah yang telah memberikan ilmunya tentang budaya positif kepada kami. Semoga nantinya kami dapat menerapkan budaya positif karena dapat membentuk karakter murid yang lebih bertanggung jawab serta berdisiplin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.